Warga desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo pada Minggu dini hari 2 Mei 2021 gempa. Terjadi perkelahian yang melibatkan 2 orang hingga salah satunya meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi sekira pukul 3 pagi itu melibatkan 2 orang, yaitu Sigit Pamungkas 47 tahun warga desa Temenggungan, Krejengan sebagai terduga pelaku. Berikutnya adalah Ainul, 37 tahun warga desa Pajarakan, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang yang menjadi korban. Kanit Reskrim Polsek Krejengan Bribka Fajar Setiawan menjelaskan, kejadian bermula saat Ainul datang dari rumah orang tuanya di desa Temenggungan. Dengan membawa celurit, pisau, dan pentungan besi, Ainul mengamuk tanpa sebab. Ia memecahkan 3 ban mobil elf yang terparkir dekat dengan lokasi korban ngamuk. Tak cukup memecahkan ban mobil, amukan Ainul berlanjut ke rumah Satumin. Ainul merusak pintu dan dinding rumah. Kemudian korban bergeser ke rumah Asim untuk mencari Sigit. Asim merupakan orang tua Sigit. Di rumah Asim, Ainul yang warga Lumajang itu masih sempat merusak lampu depan. Saat itulah Ainul langsung berupaya menusuk Sigit namun gagal. Tangan Ainul dipegang oleh Sigit dan korban dibawa ke depan rumahnya. Di depan rumah itu mereka berkelahi dan keduanya terjatuh. Saat Ainul jatuh, pisau yang dia bawa terlepas. Pisau itu kemudian diambil oleh Sigit dan ditusukkan ke perut Ainul sebanyak 2 kali. Akibatnya korban langsung terkapar dan meninggal dunia. Mendapat informasi tersebut, Polsek Krejengan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. Pelaku langsung diamankan dan dijerat pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Jadi kronologi kejadiannya bahwa korban ini sebelum berkelahi dengan tersangka sempat melakukan kejadian di desa Krejengan, Kecamatan Kraksaan. Yang pertama, yang kedua sempat merusak 3 ban mobil elf milik orang Temenggungan. Yang ketiga, sempat menganiaya dan merusak rumah saudara Aliman. Setelah itu korban mendatangi rumah tersangka. Tersangka ini kemudian tersangka diajak keluar, sempat dipegangi tangannya. Waktu itu yang memegang pisau oleh tersangka. Kemudian sempat berkelahi di lokasi tanah pekarangan. Setelah itu sempat terjatuh si korban, pisaunya juga terjatuh. Setelah pisau bisa dipegang oleh tersangka, kemudian ditusukkan ke bagian perut sebanyak 2 kali oleh tersangka. Kemudian korban banyak mengeluarkan darah. Setelah itu dibantu oleh saudara korban diangkat di depan rumah warga. Hasil olah TKP seperti apa nih? Jadi hasil olah TKP menerangkan bahwa posisi korban waktu itu terlentang, posisi menghadap ke barat timur. Di TKP juga ditemukan banyak darah, ada pentungan dari besi panjang kurang lebih sekitar 1 meteran, kemudian 2 sarung milik korban dan milik tersangka. Untuk penusukan ini di latar belakangnya apa dan? Sebenarnya kalau dari keterangan tersangka sendiri tidak ada latar belakang masalah yang pasti. Tapi sebelumnya dari keterangan korban waktu marah-marah, katanya tersangka ini sering ngambil uang milik korban. Yang pertama, yang kedua, si tersangka ini katanya ada main dengan istrinya korban. Yang ketiga, karena korban ada pengaruh miras atau narkoba. Untuk pelaku ini akan dikenakan pasal berapa? Untuk pelaku sementara dugaan penyidik tindak pidana yang saya terapkan, tindak pidana pembunuhan dan
penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Dalam hal ini pasalnya pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman? Kalau pembunuhan 338 ancamannya 15 tahun. Kalau 351 ayat 3 ancamannya 7 tahun. Siap. Sementara terduga pelaku Sigit Pamungkas mengaku kalau dirinya saat itu sudah terdesak sebab korban mengamuk dan langsung menusuk dirinya. Beruntung ia masih bisa memegang tangan korban dan menguasai pisau tersebut. Jika tidak, justru nyawanya yang terancam. Sigit juga mengaku sebenarnya dirinya kasihan kepada korban. Hanya saja pada saat itu korban memaksa untuk membunuhnya. Karena saya mendesak mau menusuk saya, Pak. Akhirnya saya yang bisa megang pisaunya menusuk ini oleh Pak. Ada hubungan apa dengan korban, Pak? Masih ya saudara dekat ya. Saudara itu. Katanya korban ini terkenal di sana urak-urakan, Pak. Iya, sadis itu, Pak. Sering mengancam orang, sering apa? Sampai membaca orang Marwan pernah dibaca, orang Salgudik pernah. Setelah menusuk korban, apa perasaannya? Ya sebenarnya saya kasihan, Pak, gitu. Tapi kan dia memaksa mau menusuk saya, Pak. Gimana lagi, Pak? Tidak bisa ya, menginginkan daripada saya yang meninggal, Pak. Gitu, Pak. Setelah menusuk korban, enggak langsung melarikan diri, Pak? Enggak, saya di rumah. Sama tetangga itu tahu semua, Pak. Karena waktu itu kan 3:30, waktunya sahur kan. Banyak yang tahu. Awalnya kenapa bisa sampai korban ke rumahnya Cilungan, Pak? Pertama itu di sebelah sekolah SD itu ngamuk, Pak. Nah setelah itu entah ke rumahnya Huda itu ngamuk, bannya itu dipecahin sama celurit. Ban sepeda motor. Nah bukan mobil. Terus ke rumahnya Satu Men ngamuk dia. Di sini Pak kena jahitan, ada jahitan Satu Men. Nah setelah itu saya kan nggak tahu, orang tua saya bilang sedikit biarin, jangan dibangunin, nanti kalau sudah masak dibangunin, mau sahur ya. Nah, tak berapa, kurang lebih 15 menit ke rumah, Pak, langsung pakai senjata tajam sama gede itu, Pak. Langsung mecahin lampu itu, tak. Nah, langsung saya, kenapa ya? Saya kan bingung, karena orangnya pakai selokopan tangan, pakai masker, jaketan biru itu, Pak, ya. Langsung dibuka, Pak. Buka langsung nyusuk sama saya. Nah ini ya, ame gue, Pak, ini, Pak, kena sedikit saya, Pak. Ceretannya. Nah, sekarang ini menyesal enggak, Pak, untuk ini? Ya sedikit saya besar, kasihan, Pak. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.